bahasamu, tukar wawasan tambah ilmu. Hmm. 21 April kemarin itu kan demo. Oh, ngelihat dari medsos ya, ada yang live streaming juga pas demo kan. Oh, bareng gubernur kamu nontonnya berarti? Nah, Oh, di dalam ruangan. Iya. Tim ahlinya juga aku rasa. jadi kita ngikutin ya, saya ngikutin tuh dari pra demo sampai pasca demo. Tapi yang singkat-singkat aja yang diupload sama media-media mainstream kan. Jadi seluar biasa itu aksi dan seluar biasa juga persiapan gubernur dalam menyambut massa untuk demo itu. Pertanyaannya gini, kira-kira demo yang kemarin itu punya dampak nggak? Pasti ada. Aspirasi dari masyarakat tadi nyampe nggak? Atau kemudian gubernur itu kira-kira nih dari tanggapan-tanggapannya pasca demo itu merespon dengan baik atau bahkan mengabulkan tuntutan pendemo kemarin nggak kira-kira? Kalau dari anggota dewan, maknanya cukup positif ya. Nggak berani mereka, langsung keluar pokoknya daripada diamuk kan. Iya, ketuanya udah kabur duluan. Enggak, lagi retret. Oh, retreat ya. Iya, Retreat apa lagi? retret ketua DPR. Oh iya, ada ya. Iya, Oh. di Magelang. Bersamaan tuh memang. Lagi ketua DPR. Oke. Lagi retret memang. Ya, apalagi ya dari anggota dewan masih berani turun. Ada siapa? Adul. Siapa lagi? Komeng. Bukan. Dia ada Ustaz Subki di situ. Sama Adul. Sama Adul. Ya, kemarin wakil ketua kemarin ada ya, wakil ketua. Siapa? Wakil ketua nggak tahu namanya, pokoknya di atas kan mereka nyebut wakil ketua. Ketuanya nggak ada. Terus wakil ketua, aku nggak apa juga namanya sih. Iya, aku lupa juga sudah siapa aja yang tahu. Wakil ketua, terus ada beberapa ketua fraksi disebutnya kan. Ya, ketua fraksi pasti itu semua datang. Tanggapannya cukup positif sih dari dewan. Cuma di saat geser ke kantor gubernur, kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang datang ya, nggak ada yang. Nggak ada. Ya gubernurnya sih nggak keluar. Tapi kan waktu di DPR kan permintaannya hak angket. Kira-kira hak angket nggak bakal dijalanin nggak tuh? Kayaknya nggak juga kan. Berat juga hak Kita angket lihat jalanin. nanti ya. Karena dari sekarang ini juga mana ya? Tapi ya kalau saya sih masih salut walaupun nggak menemui pendemo tapi kan memantau dari streaming kan, dari live streaming. Apa yang disalutkan? Ya artinya masih bisa menyaksikan meskipun nggak langsung. Ada secara gaib, kan boleh aja. Ya harapannya kan hadir gitu nah. Ya, tapi kan ada mahasiswa yang bilang, kita nggak butuh ketemu gubernur, kalau Sudarno yang ada, boleh keluar. Kalau gubernur nggak usah keluar. Siapa tahu karena itu kan... Lagi ngerokok lagi. Enggak, itu saya lihat di salah satu, yang orasi kan. Jadi siapa tahu Pak Gubernur dengar itu, oh ya sudah kalau gitu kita pantau lewat live aja. Wakilnya juga nggak ada ya. Ya nggak ada kelihatan ya di video-video sosmed yang beredar, nggak ada sama sekali. Nggak ada kelihatan ketangkap kamera lah gitu ya. Nggak tahu posisinya di mana. Tapi kan nggak mungkin termasuk bagian yang demo kan? Ya nggak mungkin lah. Untuk apa? Ya kan ada isu-isu Ya, di ada. Bener sih. ada isu-isu. Kalau misalnya dilengsarkan kan mau gak mau si wakil yang naik. Ya secara konstitusi sih wakil yang naik ya. Tapi Sudarnonya ada ngasih reaksi apa? Nggak ada. Belum mungkin. Nggak ada urusan dia ngasih reaksi di situ rasaku. Si gubernur udah ngasih reaksi langsung. Apa? Enggak ini Ya kan awalnya dia nulis dulu tuh. Oh, yang nulis. Nggak tahu beneran nulis ke apa itu. Nggak tahu ya kan. Coret-coret aja kayaknya. yang ucapan terima kasih itu. Ya artinya beliau masih merespon lah. Terima kasih dan kalau kemarin itu ketika wali kota meninjau pasca demo itu kerusakannya diperkirakan sekitar 10 jutaan ya.
kerusakan yang ada di teras Samarinda itu sekitar 10 jutaan. Karena sebelum ditinjau langsung ke lapangan itu perkiraannya bisa ratusan nih, kan banyak yang masa saat itu. Sampai dikasih kawat berduri gitu ya, luar biasa sekali itu. Kayak perdana itu ya. Ada demo, ada di Samarinda ya, di kantor gubernur itu perdana tuh. Takut banget gitu nah sampai pasang kawat berduri gitu. Gini Rip. Nah, masukkan ini tim aku. Jadi bela tadi. Bukan, jadi Pro dan kontra. jadi gini Rip. Aku nggak pro ya. Aku netral orangnya. Enggak dari tadi enggak netral. Bukan, jadi gini. Kenapa mawar itu berduri? Karena duri itu fungsinya untuk melindungi mawar. Karena mawar itu bunga yang memiliki keindahan kan. Simbol orang menyatakan nggak ada keindahannya itu. Lah, bagaimanapun orang nomor 1 di Kaltim, Sob. Kenapa? Ya harus juga marwah dong. Ya. Jangan dong. Jangan dong. Bukan, maksudnya dia itu penting kan, bagaimanapun juga harus diamankan kan, karena gubernur terpilih dengan menghabiskan banyak anggaran dalam pelaksanaan pemilu pilkada kan. Banget sih memang. Banyak. Dalam pelaksanaan ya. Iya, menjadi gubernur tuh nggak murah, makanya harus dijaga. Terus sih betul aja ada kawan-kawan. Dia hadir pun gak mungkin dikeroyok, masa enggak hadir kayak Kang Deddy itu loh, enaknya duduk bareng sama pendemo mendengarkan. Tapi itu yang di demo bukan Kang Deddy saat itu. Waktu demo sebelumnya yang sama mahasiswa itu kan duduk bareng juga itu. Iya, di situ ngakunya oke, mahasiswa ngajak ayo debat, diundang tuh. Sampai sekarang enggak juga datang. Padahal dia kan waktu saat demo tuh. Ya karena memang debat itu bukan salah satu dari tupoksi gubernur. Dia sendiri yang ngomong, Pak, ini kantor gubernur terbuka. Kalau mau dialog, debat, ayo silakan. Oh iya sih. Kalau bicara tupoksi enggak, tapi kan bentuk pertanggungjawaban dia kepada masyarakat. Betul. Kan gitu. Dia menikmati fasilitas 25M. Itu kan hak prerogatif, Bro. Menjadi hak prerogatif. Lah, kayak gini loh, kantor gubernur itu kan dibuka 24 jam. Meskipun ya kalian datang jam 12 malam masih ditolak gitu. Kan gitu. Tapi intinya kan dibuka 24 jam. Jadi mau mendatangi dialog, itu kan hak prerogatif, Bro. Iya kan? Kontra sama ucapannya sendiri gitu loh. Gimana? Dia mau menyambut, omongan di awalnya menyambut, ayo dialog nih, silakan. Tapi nggak seperti itu, kontra banget. Diundang pun dia nggak pernah mau, diundang sama KNPI kemarin debat masalah BPJS sama wali kota, nggak juga hadir. Kesepakatan undangan itu kan beliau sendiri yang menentukan waktu kan beliau kan sibuk. Itu dia. Dari zaman demo sebelumnya diundang sama mahasiswa untuk debat, sampai sekarang pun nggak ada. Karena mungkin kerjaan beliau banyak. Iya. 5 tahun itu kan sabar lah ya. Katanya kan dia fokus kerja katanya kan. Iya. Nyupir sendiri. Kamu nggak dengar kan nyupir sendiri kan jadi. Makanya kursi pijat itu jadi wajar karena memang kan puluhan kilo, ratusan kilo tuh nyupir sendiri loh, bukan main loh. Nggak punya supir pribadi. Nggak punya ya? Punya. Maksudnya dalam melaksanakan tugas tuh betul all out gitu. Jadi ya wajar lah hal seperti itu kan. Ngurus satu RT itu nggak mudah, apalagi satu provinsi kan. Itu loh. Jangan dong. Kamu bela apa sih Pak? Saya nggak ada bela, saya ini ya tengah-tengah aja. Yang bela yang hancurkan juga, jatuhkan juga. Ya gini. Dikit-dikit ya. Yang pertama kan kita orang biasa, so bagaimanapun kita ngomong kan nggak berefek Pak ya. Jadi ya, harapannya berefek lah. Ya makanya supaya berefek itu wajar kemarin demo jadi rombongan. Kalau satu orang ngomong kan nggak efek. Kalau rame-rame kan efek. People power. People power. Tapi menurutmu itu kan ada isunya juga. Kalau demo itu kan dalangi ditunggangi. Betul. Dalangi kan ditunggangi. Ya, sama aja. Beda. Didalangi itu berarti yang memprakarsai demo itu ini loh. Kalau ditunggangi itu ngikut situ. Ngikut aja. Kayak orang ketempelan tuh nah. Ketempelan. Ini konteksnya nggak malu. Iya, terus. Pokoknya intinya ada orang di baik lahirnya itu ya, itu pendukung 001 seperti itu. Oh, barisan sakit hati ceritanya. Ya. Sakit hati. Menurutmu Nggak masuk isu itu
Bener atau enggak? Apa itu? Nggak pernah dengar? Nggak tahu juga? Enggak lah. Enggak ada urusannya ke situ. Betul juga sih. Ya, itu kan bola liar lah. Semua orang kemudian bisa berspekulasi untuk menunjuk siapa. Kalau wajar. awalnya dia nggak punya masalah apa-apa sih nggak apa, masih bisa lah dikaitkan ke situ. Ini masalahnya bertubi-tubi dia buat mobil, rumah. Tapi apa sih yang dimasalahkan sebenarnya sama masyarakat Kaltim ini menurut yang kalian Ya, tahu? dari tuntutan kemarin aja. Apa-apa? Sesuai kan ada KKN-nya di situ. KKN. Nanti muncul ya, KKN. Kalau Khusus itu kemarin. spesifiknya nepotisme ya. Nepotisme. Kalau KKN kan ada korupsi Iya. belum terbukti nih. Ah. Harus ada KPK itu kalau lebih tepat nepotisme. Nepotisme. Muncul dia nanti tit, gitu kan nepotisme. Politik dinasti gitu. Sama. Iya, maksudnya. Ada request Politik yang dinasti, editnya tit, nih. gitu kan. Apalagi Apalagi kemarin yang kalian tahu tuh. Ya, lupa kok. apa ya? Anggaran tuh ya. Anggaran jelas. Karena pemerintah pusat menginstruksikan kepada Efisiensi. daerah-daerah untuk efisiensi anggaran gitu. Malah. Termasuk pengangkatan apa itu? Tagub. Tagub PP itu. Mm-mm. Nah itu kan Tagub hak Kaltim. prerogatif gubernur, bro. Tapi menurut konstitusi, menurut peraturan BKN itu tidak boleh. Kalaupun ada saya baca-baca bener rendahnya tuh paling maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang Non ya. ASN. Tapi yang terbaru ini mengatakan nggak boleh karena efisiensi anggaran itu. Ini tagupnya 40 berapa? 42, 47. 40 Nah, lebih 40 lah. sekian. Belum staf ahlinya. Staf ahlinya sih. 40. 40 lebih. Jangan dong. Gajinya berapa? Bukan juta lagi. Yang Dewan Pembina itu Kalian. 45-an kan. 45 juta 45-an, terus 45, 40, per bulan terus itu. 35, paling rendah tuh 20 atau 25 gitu. Itu yang anggota tuh. Oh, terus apa efeknya daripada itu? Ada nggak berasa di Kaltim tuh? Iya, kira-kira kamu mulai. ngerasain apa? Itu dia. Ya aku siapa aja gubernur presidennya golek makan dewe. Iya itu pasti Pak. Cuma kan paling nggak ada lah. Ya jalan kayak lebih bagus. Apakah? Tapi kan gitu, baru mulai fasilitas. itu penyusunan itu, tim itu. Apa Lama itu? loh. Ya Sudah mulai dari awal kan? mulai dari awal. Cuman kan Dari tahun kemarin. baru setahun. Efeknya nggak ada. Saya sabar dong kan 5 tahun Iya, pelan-pelan. tahu. Nggak bisa sulap. Bukan. Kalau kita bicara realisasi program, oke butuh waktu. Contoh pembangunan jalan, PR-nya banyak. Ada yang kemarin kan yang rame kan Bongan itu kan, Bongan tembus ke Riko itu kan. Itu yang memang jelas sudah tahu jelek ngapain dilewatin gitu. Bongan dari mana? Bongan dari Kubar, Oh iya. tembus ke Riko, Sotek itu kan, tembus ke IKN memang itu. Terus jalan Kubar, arah ke Kubar, dari Kukar ke Kubar itu kan jelek juga. Terus Kubar ke Mahulu itu jelek juga. Itu paling parah. Oke, memang butuh waktu, Pembangunan. oke. Tapi kalau kita bicara penyusunan anggaran itu kan nggak butuh waktu. Ya anggaran kan ada Enggak, setiap tahun. spesifik tadi yang kayak apa namanya renovasi, rehabilitasi, akuarium air asin, terus kemudian kursi pijat, mebeler yang berulang kali dibeli, alat dapur yang berulang kali dibeli. Penyusunan anggaran itu kan nggak butuh waktu lama. Penyusunan anggaran itu kan sebentar aja. Kenapa harus menganggarkan hal yang sebenarnya nggak penting? Sedangkan perintah pusat itu kita efisiensi gitu loh. Pemerintah masyarakat itu kan kecewanya di situ. Bukan kemudian fokus kepada kan baru setahun, realisasinya belum semuanya. Ya bukan itu gitu loh. Nanti rekam protes-protes gini KTP-mu Kaltim nggak? Kalau KTP lain Kaltim Kamu jangan udah menikmati kalau bukan orang Kaltim. KTP-nya bukan Kaltim. Semoy. IKN ya, ibu kota bos. Ya contoh juga kayak gratis pol. Gratis pol itu kan akhirnya kan bahasanya jadi hanya bahasa marketing gitu loh. Betul. Kalau dia ya, bilang kita terbatasi oleh aturan, lah aturan itu kan sudah ada dari Iya, sebelumnya. Nah gini kalau itu bro. Jadi program Jospol itu Gratis pol apa Jospol nih? Gratis pol itu untuk kuliah dari S1, S2 sampai S3 itu. Itu kan program sebelum Prabowo
mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Iya, tapi aturannya sudah ada kan. Yusuf barusan bilang aturan terbentur dengan aturan yang memang sudah ada sebelumnya. Oh sudah ada. Iya. Oh, sudah. Aturan itu kan sudah ada dari zaman kuda. Zaman Kuda makan Beling. makan tembaga sampai kuda makan mentega. Ujar kayak itu. biar kayak Bah, kayak anu juga ajar. Apa? Apa tuh sendal? Artinya tuh sendal tuh nggak? Selop apa kan? Apakah? Bungul kayak apa? Kelom. Selop apa? Kelom. Nggak tahu kalau aku itu. Itu bahasanya beliau lah. Ya itu kan jelas aturan memang itu sudah ada dari dulu gitu loh. Terus kemudian sekarang alasannya terbatasi oleh aturan ya kan lucu. Makanya tadi gue katakan program itu akhirnya hanya jadi bahasa marketing saja. ya artinya saat dia bikin program tuh nggak ngelihat aturan yang ada gitu Lihat, kan. Asal nggak bikin mungkin. aja yang penting Lihat, masyarakat tertarik. nggak mungkin dia nggak lihat. Timnya itu pun banyak, tapi memang sengaja. Kalau aku ngelihatnya gitu, ada unsur kesengajaan yang memang ini bahasanya bahasa marketing yang dipakai gitu. Sama yang kemarin aku bilang itu kan itu untuk menyenangkan masyarakat kecil ini, kasih gratis senang, dipilih lah. Dulu ada beasiswa Kaltim Cemerlang. Itu dia sebenarnya Sama kan aja, sama aja harusnya kan. Dan menurutku sih kalau pendidikan itu pemerintah wajib memfasilitasi. Wajib, benar. Gak turun undang-undang itu bro. Ada wajib memang. Kalau kita bicara sekarang skop skop pencapaian. Oh dulu kuotanya hanya, aku nggak tahu ya. Kalau tim Cemerlang kan tim tuntas itu anggap aja lah. Dulu kuotanya dari 10.000 contoh. Beasiswa Kaltim Cemerlang BKC 10.000 jadi BKT Kaltim Tuntas naik jadi 20.000 contohnya, aku nggak tahu angka ininya. Terus sekarang jadi gratis pol naik drastis menjadi dari 20.000 naik jadi 20.000, naik drastis nih. Ya betul. Dari 20.000 ke? Dari 2000 contoh aja dari Ini 2000 contoh ke angka. 20.000. Oh dari 2.000 ke 20.000. Oke. Kan naik drastis tuh. Iya dong, jauh banget tuh. Iya kan? Betul, dari sisi situnya kelihatan positif, tapi dari sisi bahasa itu kurang pas gitu nah. Bahasanya bahasa marketing jelas. Kalau memang dia gratis pun ya harusnya gratis semuanya tanpa embel-embel A, B, C, D, E itu loh. Kalau kemudian angkanya dia lebih tinggi dari beasiswa Kaltim itu wajar karena memang bahasanya gratis. Jadi jangan kemudian dia membanggakan bahwa sekarang angkanya dia lebih tinggi daripada beasiswa Kaltim Tuntas. Itu tidak dibanggakan karena memang tujuan dari awal kan itu. Ya kan harusnya dia tuh benar-benar gratis pol. Nggak ada lagi A, B, C, D, nggak ada lagi. Itu yang dituntut oleh mahasiswa. Ya tapi kan kayak gini loh, buy one get one kan. Apa maksudnya? Maksudnya beli satu gratis satu. Iya, paham artinya Pak. Maksudnya kemana ini? Tapi kalau nggak beli, ya nggak beli itu nggak dapat gratis. Maksudnya gratis itu juga ada syarat ketentuan berlaku. Oh, maksudnya itu begitu. Iya dong, jangan dong. Maksudnya kan, ya kalau kata Arif tadi kan, ya masyarakat miskin tuh dijejali dengan yang gratis. Nah, sementara gratis ini nggak bersyarat gitu. Jadi supaya kita juga nggak dibohong-bohongi. Betul lah gitu. Paham lah maksudnya. Ya tapi semoga demo-demo kemarin itu aspirasi masyarakat yang tentunya kita dengar juga positif ya. Positif jelas. Terkait juga yang disorot itu kan tadi nepotisme tuh. Kalau lihat yang berseliweran di media sosial itu yang dikatakan keluarga daripada Pak Gubernur ini kan ternyata bukan cuma 1-2, banyak. Ada yang di Kadin, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di Balikpapan, ada. Dan itu banyak kayak gitu. Terus apakah itu wajar kah atau enggak disebut nepotisme? Yang kalau misalnya di wali kota Balikpapan, ketua DPRD, bisa aja nggak disebut nepotisme. Karena dipilih. Iya. Oke. Tapi kalau yang setelahnya nih kan kayak keponakannya yang kemarin jadi Kadin itu. Jawaban beliau kan nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusan maksudnya? Pemprov, pemerintah provinsi dengan Kadin itu kan nggak ada urusannya. Ya, secara Kadin itu kan ada ADART sendiri. Itu jawaban itu beliau dia gitu. ADART-nya, ya kan? Umur berapa kemarin? 20 berapa itu? Jadi Kadin. Sudah ada pengalamannya belum?
Siapa tahu sudah berpengalaman kan boleh aja dong. Jangan Masuk dong. akal ada Kayak apa? Coba kayak mana logikanya kok apa masuk akal gimana maksudnya? umur 20 berapa kemarin? Umur baru lulus kuliah Baru tuh. kuliah ya. Pengalamannya dari mana? Ya dari kuliah. Siapa tahu dia punya teman link yang kemana-mana kan sudah kesini. Tapi ada tahu ada RT-nya. Nggak tahu. Ya apa ya? Maksudnya Secara persyaratan. lengkap nggak tahu lah. Nggak riset aku ke situ. Tapi kalau dipikir masuk akal aja, ya kan juga tahu lah. Gitu nah. Nggak gini karena Prabowo itu kan juga ngangkat ada sama Pak Hasim itu adiknya itu. Kemarin kan dikaitkan dengan itu tuh. Nah itu gimana tuh? Yang nggak masuk lah si anaknya Pak Harun, Pandi Harun, si apa Andi Muhammad Afif ya. Harun, Raihan Harun itu menuntut maaf dari si gubernur kan, disangkut pautkan dengan apa adiknya Pak Prabowo. Yang jelas-jelas nggak ada masuk dalam, nggak digaji dari negara gitu loh. Nggak digaji. Nggak ada masuk dalam tata itu. Ya untuk bersifat pribadi aja nih usulan-usulannya. Kalau ini Adiknya kan jelas. Pak Prabowo, Si Pak presiden. Hasim itu. Kalau ini kan beda. Kalau ini digaji. Gaji. Kalau Pak Hasim nggak digaji. Ya. Dan Pak Hasim nggak masuk di tim ahli. Tapi Ya, di luar pokoknya daripada. masuk itu. Oh. Berarti memang beda. Beda dong. Kalau dikatakan disamakan ya. Kenapa sih sekarang? Makanya nggak ada dongengnya ya. Iya Ada aja dong. sama ya. Nah, nada itu pasti jangan dong. Enggak, Ayo itu dong. karena saya sering dengar jadi Terngiang-ngiang gitu ya. Iya, tengiang jadinya. Makanya Gerindra marah. Ya kan? Ya bukan marah lah. Maksudnya menuntut permintaan maaf. Kenapa harus dikaitkan dengan presiden? Ya jadi kesannya presiden juga negatif jadinya kan. Wagub aja diminta respon, diam aja dah. Nggak bisa apa-apa Pak. Mau bagaimana? Ditanyain wartawan kan, gimana Pak? Kami patuh atas perintah Bapak Prabowo Subianto. Jawabannya gitu aja. Ya kan nggak jawab pertanyaan gitu nah. Yang ditanyakan apa, yang dijawab apa gitu. Jawaban politisi banget. Gerindra kota atau provinsi? Kota siapa? Kota Pak Helmi. Oh Pak Helmi. Kalau provinsi? Provinsi ya Wagub. Senaji. Tapi nggak ada tanggapan juga dari dia ya. Malah si Afifnya ini harusnya kan ketua nih. Ya, harus meredam lah ketua. Ya memang harus Dia diredam. khawatirnya kalau si Pak Wagubnya malah ngomong begitu, nanti malah makin dikaitkan. Betul. Ya kan? Ya. Isunya kan memanaskan, malah menurutku itu bukan antara dengan 01. Malah Tapi dengan wali kota. Oh iya sempat kemarin tuh. Iya sih jelas. Aku cenderungannya malah ke situ gitu loh. Makanya kalau si Afif kemudian langsung reaction itu menurutku wajar gitu. Karena memang sudah memanas dari sebelumnya kan. Ya. Gitu. Tapi kita coba coba melihat dari sudut pandangnya begini. Aku tuh sempat berpikir tuh gini kok aneh ya gitu nah. Anehnya tuh gini. Seorang gubernur itu dia punya orang-orang yang di sekelilingnya dia. Ya Tagub lah ya sekda ya semuanya lah. Semua perangkat itu kan ada banyak. Ya harusnya beliau itu mendapatkan banyak pertimbangan dari orang yang lingkup ini kan. Benar. Tapi kenapa orang-orang ini tuh kok jadi blunder gitu? Bukan orang-orang ini cuma. Ya gubernurnya, ya orang-orang sekelilingnya ini kok memberikan penjelasan kok malah tambah blunder terus. Benar. Ya kan? Benar. Karena digoreng. Enggak dari dia sendiri. Mulai dari 8,5 miliar. Responnya jawabannya dari gubernur sendiri blunder. Beda. Marwah, ini Marwah jangan dong. Kan blunder jelas. Sekda beda lagi. Terus kemudian 25 miliar penjelasan sekda beda. Padahal data jelas. Ya. Data jelas. Dia bilang 12,5 2024, 12,5 2025. Itu video di boom dalam satu hari, di boom di banyak akun. Dalam satu hari di boom dalam satu hari itu di banyak akun langsung di boom video yang sama. Tapi kan dia sekali lagi memberikan penjelasan itu blunder lagi gitu. Muncul lagi si Sudarno dari sebelumnya udah muncul. Bukannya dia meredam malah memanas-manasi. Ya kan? Blunder nih menurutku nih blunder lagi. Terus kemudian muncul lagi penjelasannya terkait yang baru-baru ini habis di demo.
langsung di kegiatan di itu ya, di hotel ini ya kalau nggak salah ya. Kalau aku ngelihat itu kayaknya di hotel apa? Di hotel atlet itu kalau nggak salah ya. Ya yang itu, yang beliau ngerespon tentang adiknya ditaguk, terus kemudian si apa ketua Kadin itu, dan itu menurutku blunder lagi gitu. Dia membandingkan adiknya sama kayak Pak Hasim, terus kemudian dia memberikan penjelasan tentang ketua Kadin itu kan nggak ada hubungannya, bla bla bla. Menurutku ini blunder lagi gitu. Kenapa ini? Kenapa? Ada yang salah ini. Harusnya nih kan dia tuh punya orang yang memberikan pertimbangan, ini kan banyak orang ini. Iya, Kalau bahasanya tuh bahasanya gini. Beliau tuh akan harusnya sudah bisa men-setting apa yang harus diucapkan. Harusnya. Bahasanya kan gitu kan. Beliau ini punya pembisik gitu yang banyak orang ahli nih. Bicara tentang politik, menenangkan. Harusnya kalau sudah bergejolak ini kan ditenangkan. Mungkin karena ahlinya kebanyakan mungkin ya. Jadi banyak banget yang Iya, jadi kepala bingung. Mungkin. Masuk akal. Tapi gini juga bisa jadi Berarti Ya, harus karena- dirampingkan. karena ya si ahli kan sudah disuapin ya bahasanya gitu Disuapin. Oke. dengan nominal itu tadi kan. Lah iya, Jadi kan itu kenapa harus tugasnya ahli. Kenapa itu. Betul. Tapi ya aku mau ini pandangan lain ya. Iya. Aku mau menegur nih pimpinanku nih. Ya duitnya dia ngasih duit aku tapi enggak berani. Nah. Berarti gitu ya. Dia tidak dalam kategori dia harus menegur, tapi dia harus Iya, mengamankan kondisi ini kan. Dia harus bisa membisikin, oh Pak Wagub, nanti kalau ditanya jawabannya harusnya begini supaya meredam ini. Iya. Kan gitu kan harusnya. Betul kan? Logikanya kan harusnya begitu, bukan kemudian oh Pak Gub ini salah, enggak gitu, enggak. Tapi Pak Gub nanti jawabnya begini. Kalau nanti ada wartawan atau apa ngomong di umum tentang ditanya begini, jawabannya begini. Ya maksudnya meluruskan itu. Ya, ini enggak selalu blunder. Nah kira-kira kalian melihat itu apa gitu? Apakah ada sesosok yang membuatnya blunder, yang membiarkannya blunder gitu kan di dalam tim ahlinya? Orang yang netral nih gimana menurutmu? Yang katanya netral. Kalau saya tadi pandangannya mungkin pertama banyak tim ahli. Wah, saya nggak ngerti juga tim ahli ini ahlinya Apanya? fokusnya kemana aja. Siapa tahu kan misalnya 40 ahli. Oh, Bagi-bagi. 2 ahli untuk ngurusin ini, duanya mungkin gitu Kayak ya. menteri gitu ya. Ya, kayak menteri. Ya, tapi justru mungkin karena kebanyakan banyak bisikan, banyak masukan. Orang kalau banyak masukan kan bingung biasanya. Dan juga karena sebenarnya pokok yang menjadi penyebab itu adalah menurut saya tuh karena saat ini di sistem sekarang ini RAB dan lain-lain itu kan dibuka. Apakah itu jadi masalah? Coba tertutup kayak dulu, udah transparan, aman. Gak ada yang protes. Nggak ada, iya kan? Karena dibuka kan. Jadi semua masyarakat bisa mengawasi. Harusnya seperti itu. Iya. Transparansi. Tapi kalau Yang menjadi transparansi itu kan karena sekarang juga ada media sosial dan tapi memang harus transparan sih supaya masyarakat ya dari bisa dulu mengawasi. sebenarnya. Tapi kalau kayak permasalahan tadi kenapa bisa terjadi blunder ya kalau dalam ilmu manajemen itu kan berarti kurang termanage dengan baik fungsinya itu. Apakah kemudian orang-orang di sekeliling gubernur ini orang-orang yang nggak pintar politik? Menurutku kan enggak. Banget. Ada Bambang Wijayanto yang orang pusat yang jago banget tuh. Iya sih. Sebenarnya saya mau ngomong tapi takut. Ya kan jago, memang kita jago kan. Jago, ahli harus jago. Kalau nggak jago, Orang permainannya nasional gitu ya. Orang iya, kaliber bukan daerah lagi, kaliber nasional Sempat nih gitu. mengkritik Anies juga kan si Bambang. Tapi kontradiksi juga sama yang sekarang omongannya. Itu harusnya kan mereka bisa memberikan masukan-masukan. Oh Pak, kondisi sekarang tuh begini. Cara nangannya begini. Harusnya. Nanti Pak Gub kalau di umum di apa namanya pokoknya kok di forum-forum umum atau ditanya sama wartawan itu kalau ditanya begini jawabnya begini. ya mungkin Bahasanya ya banyak kan- lah ya. Saya juga Bahasanya kan disetting gitu kan ya. Tapi itu
bagus aja untuk Bagus. meredam kan Nah. gitu loh, untuk meredam. Karena kalau ini nggak diredam, ya Bahaya. gejolak ini 21 April itu bisa berulang kembali kan pasti. Ya, yang memang dikhawatirkan malah lebih besar daripada ini. Ya, Kita kan jangan inginkan sampai Kaltim ini Damai. sebagai daerah yang dari dulu damai ya. Iya. Ya, Permasalahan tetap 21 April belum selesai. Belum. Demo selesai, tapi kan Iya. permasalahannya belum selesai. belum. Dia setelah itu baru jeda hari ngomong lagi perkara sekarang nyinggung Gerindra lagi. Nambah masalah kan? Iya kan? Jelas. Bagaimana kalau Ika menjadi tim ahli? Tambah bengkak lagi. Supaya meredam. Kan bagus Makin banyak dong. peredamnya Tadi kan kamu bagus kan? rampingkan. Apa? Tadi kamu minta ramping kan. Ya maksudnya di Kebanyakan omong. 40 misalnya sisakan 10 kan, 9 Tapi atau tambah 1, 10 kan tim apa? ahli itu wajib kah? Haruskah? Boleh. Bukan wajib. Tapi boleh ada. Saya kan nggak ngerti ya, maksudnya birokrasi ya gitu. Apakah memang harus ada tim ahli? Kalau tadi yang Padli bilang kan itu kayak menteri-menteri ya, fungsinya kedinasan apa? Fungsinya kepala dinas kan juga Iya benar. ada. Jadi Langsung ke bawah. tim yang begitu itu tugasnya dia menjadi tangan kanan dan tangan kirinya gubernur dan wakil gubernur untuk mengawasi dinas-dinas. Jadi program-programnya contoh kayak PUPR dikasih tugas untuk bangun jalan, ya kan? Nah, proses pengawasannya nanti siapa supaya ini sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan kualitasnya dan lain-lainnya. Nah, itu tugasnya tim. Kalau kota mereka punya TWAP ya kan, kalau di sini. Kalau di gubernur kita namanya TAGUPP, tim ahli gubernur. Kalau Jakarta dulu zamannya Anies namanya TGUPP. Itu cuman nama, Ya, perbedaan nama, nama. kurang lebihnya sama. Ya, Ya kita berharap demo ini bisa bisa didengar, ditanggapi dengan baik agar Kaltim tetap damai. Kalau aku punya penjelasan begini dari pertanyaanku sendiri tadi ya. Tapi ini menurutku. Nah sekali lagi juga ini kita bicaranya aspeknya memang aspek agak gaib lah. Ya tahu sendiri aku kan. Iya. oh sudah jalur gaib ini. Tidak muncul ini lupanya ini. Udah dibakar tadi Sudah udah habis. habis dah. Oh. Dukun. Oke. Jadi begini, tahun 2026 ini memang banyak topeng-topeng yang akan terbuka. Jadi kalau bahasa kasarnya lagi, mohon maaf. Getar. Bahasanya kasar lagi, mohon maaf. Tadi kan aku bilang kan banyak sekali tim-timnya, tapi kenapa kok nggak bisa nyeting ini? Ya karena memang topengnya kebuka. Memang sudah waktunya. Sudah waktunya memang topengnya kebuka. Oke. Kenapa beliau nggak berani untuk datangin? Ya karena memang beliau nggak bisa ngomong. Bisa dicek ketika di demo sebelumnya kan bantah-bantahan sama mahasiswa kan itu karena beliau nggak mau mengulangi itu makanya memilih untuk tidak mendatangi mendemo. Itu pendapatku. Terus kemudian kalau di Jawa itu adatnya Jawa itu di ilmunya orang-orang Jawa dulu ada istilah namanya kolosuro. Apa itu? Kolosuro itu kolo itu kan jelek, suro itu mati. Jelek mati. Kematian Ya. yang jelek. Jadi itu memang tahun-tahun yang ya biasa bahasanya itu huru hara lah gitu. Oke. Huru hara yang kemudian itu tadi semua orang yang bertopeng itu semua kebuka. Dan aku mendengar dari beberapa tokoh-tokoh tua yang memang masih menggunakan pakem-pakem Jawa itu 2026 ini ya tahun Kolosuro. Kan tadi kalau kita pikirkan secara logika kayaknya nggak masuk akal ya gitu. Kenapa kok blunder terus gitu? Kenapa kok blunder terus? Makanya kita coba tarik sedikit ke sisi yang agak gaib lah gitu. Nah, jadi penjelasannya kurang lebih begitu. Oke. Ada solusi nggak nih? Solusi apa nih? Ini masalah hal gaib nih masih. Kan tadi ngomongin kalau apakah dia bakal begitu terus? Kayak minta ke dukun dong udah. Enggak, iya juga lagi. Duh, makanya besar ya. Kalau begitu Kamu bawa ayam cemani. susah nyarinya. Ya, kalau Suro ini kapan berakhirnya? Makanya malam ini nama pakai peci aku. Pakai belangkon harus. Jadi gimana nih buat meredam nih? Kita perlu apa nih? Dari kita aja deh.
Ya sebenarnya memang kita harus kembali kepada bagaimana, kalau aku pribadi karena aku orang Jawa gitu ya, kembali kepada ajaran-ajaran luhur yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Itu untuk menghindari tahun Kolosuro itu. Kita harus kembali ke situ. Nggak mesti orang Jawa juga sih, semua suku. Semua kan suku, ada. semua suku. Karena dia orang Jawa. karena aku orang Jawa kan, sudut pandangku Jawa. Saya juga Dayak Sunda, kan. oh Dayak ya. Sunda dari mana? Saya Dayak, Sunda. kembali ke Iya kan juga nilai-nilai ada luhurnya. ajaran leluhurnya. Iya, semua agama lagi, semua budaya, semua suku itu pasti punya ajaran-ajaran luhurnya. Itu. Maka harus kembali ke situ. Sekarang itu banyak orang-orang yang secara hati, batin, rasa itu sudah nggak hidup. Nah, maka kembali ke situ, menghidupkan kembali rasanya, batinnya itu. Oke, kita perlu menghidupkan berarti. Itu ya untuk melewati tahun Kolosuro. Ya, Collectionnya kalau ini closing statement ya. Sudah closing aja nih. Ya, sudah waktunya memang. closing statement. Setengah jam sebenarnya. Daripada kita ikut blunder. Jadi kalau orang tua itu masih menegur anaknya, berarti masih ada rasa sayang kan? Rasa sayang. Supaya anaknya ini nggak terlalu jauh tersesat, balik lagi gitu kan. Sama, masyarakat Kalimantan Timur itu menyuarakan aspirasinya itu untuk mengontrol daripada kebijakan-kebijakan, karena pada dasarnya masyarakat itu adalah tuan. Masyarakat itu yang memiliki kasta tertinggi di negeri ini, karena rakyat itu adalah tuan. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Ya, itu secara konstitusi kekuasaan ada di tangan rakyat. Karena rakyat itu yang tidak mempunyai batas jabatan. Sementara gubernur ya 5 tahun, presiden ya 5 tahun. Maka yang memegang puncak kekuasaan itu ya rakyat itu sendiri, yang menginginkan hal-hal yang tentunya juga nggak minta dienakin terus ya rakyat ini. Minta didengar, minta supaya kebijakan-kebijakan itu memang lebih pro ke rakyat. Dan anggaran-anggaran yang ada yang sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk rakyat, ya haknya rakyat ya diberikan kepada rakyat. Kalau enggak, ya marah lah. Jadi mudah-mudahan ya pemerintahan kita juga bisa memperbaiki sistem yang ada. Menurut saya gitu sih. Ya. Belibet-belibet semua. Suka tuh begini. Kita punya program baru ya. Ya. Oh iya benar nih, benar. Kita punya program baru. Insya Allah nanti kita membuat forum diskusi, forum dialog, memberikan tempat yang aman, nyaman untuk semuanya. Semua kalangan, tidak terbatas suku, ras, agama, dan lain-lain. Pokoknya memberikan rasa aman dan nyaman. Kita tidak berbicara tentang perbedaan, tapi kita berbicara tentang kesamaan dari semua yang duduk bareng. Namanya apa? Setara. Apa itu? Serambi Nusantara. Serambi Nusantara. Serambi Nusantara ini filosofinya adalah serambi itu teras rumah yang posisinya agak di samping biasanya ya. Posisinya di samping. Bisa juga di depan. Bisa juga di depan. Tapi Agak di samping itu gimana ya? Samping sekali Iya. Ya bisa depan, serambi itu bisa samping, serambi itu. Nusantara itu dari IKN Nusantara. Jadi Samarinda ini sebagai penyangga. Penyangga ibu kota serambinya Nusantara. IKN Nusantara. Nah disingkatnya jadi setara. Nah kita duduk sama, setara. Tidak ada perbedaan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kesamaan. Kapan mulainya nih? Kita mulai di... Untuk yang mau hadir secara langsung boleh datang di tanggal 2 Mei 2 Mei. di Sabtu malam Minggu. Kita mulai dari jam 8.30. Besok. Ya, Sabtu malam Minggu. Ya, di Tempatnya di Madrasah Al-Ghazali, Pinang Seribu. Pinang Seribu, Sempaja. Ya, nanti cari di Google Map ada kok. Nanti kita juga bakal sebar flyernya. Narasumbernya siapa? Oh iya, Menarik. narasumbernya ini menarik nih.
Oh, materinya dulu dong, materi yang kita bahas. Kita bahas apa? Materi kita Tema. ya. Temanya malam minggu itu kita akan bahas ajaran luhur Nusantara. Asik nih. Jadi ajaran luhur Nusantara. Sesuai yang tadi kita kembali lagi ke ajaran. Ya. Ya, kembali ke ajaran luhur Nusantara. Jadi jangan bicara bid'ah ya. Jangan bicara mitos, enggak. Kita bicara aspek-aspek baiknya. Jadi kita tidak berbicara tentang perbedaannya. Agama silakan disimpan dalam hati masing-masing, keyakinan disimpan dalam hati masing-masing, dikuatkan dalam hati masing-masing. Yang kita bicarakan adalah kesamaan, apa yang bakal kita dapatkan di kesamaan itu, terus kemudian kita mengutamakan cinta dan kasih sayang. Jadi ajaran luhur Nusantara ini harapannya bisa memberikan jalan tengah untuk menyatukan kita bersama. Kalau geger-geger terus, gimana caranya kita mau maju? Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan gimana gitu. Jadi kita memprakarsai kedamaian lah bahasanya gitu. Tuh, narasumbernya insya Allah nanti 3. Satu namanya adalah Mbah Imam Bukhari. Mbah Imam Bukhari ini adalah seorang budayawan yang banyak memahami tentang ajaran-ajaran luhur dari suku Jawa. Suku Jawa. 2. Yang kedua, Biasa aja namanya ngomong begini-gini juga. Kan 1, 2. 3-nya gimana? Nanti kamu tambahin. Oke deh. yang kedua nanti dihadiri oleh Romo Kuswanto. Ini siapa Romo Kuswanto ini adalah tokoh agama atau bahasa kita nih ustadz lah ya. Kiai lah ya. Kalau di Islam kiai lah ya. Oh, yang pernah ngisi di sini juga. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah tuh videonya ada sama agamawan dari yang keberapa? agama Buddha. Agama Buddha. Yang ketiga, supaya lebih mantap lagi pembahasannya, kita hadirkan seorang akademisi. Nih, dari siapa ini? Akademisi seorang dosen dari kampus Winsi. Universitas Namanya Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nama beliau Pak Iwan Abdi. Itu beliau juga termasuk pengurus di Rumah Moderasi. Kampus Winsi. Keren. Lengkap berarti. Ya, jadi nanti ada 3 sudut pandang, 3 perspektif. Pemantiknya nih. Pemantiknya beliau dong. Jelas beliau. Beliau dukun. Mantik. Ngacau ya kata Pak Imam. Oke, jangan lupa datang ngobrol-ngobrol. Ya bawa snack, bawa minuman. Ngobrol. Ya kan ngobrol. Karena cukup ramai nanti. Berapa? 50.000. 50.000 targetnya. 50.000 ya. Target. 50.000 itu alam nyata dan alam gaib. Yang nyata tuh 10, alam gaib semua. Kok gitu sih? Langsung merendah. 10.000. Kan 50.000. Oh, dari 10 aja soalnya. 10.000 kan. 10.000 yang nyata kan, yang 40.000 gaib. Oke. Semoga bermanfaat. Tetap di stay tune, di channel Tuas Tamu, tukar wawasan, tambah ilmu.